Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan, pengolahan data, dan juga penyajian data. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta pengambilan kesimpulan. Dari definisi ini, jelas bahwa pengumpulan dan pengolahan data merupakan tahapan pertama dan kedua dari kegiatan statistik. Dengan demikian, kedua kegiatan tersebut menjadi sangat penting. Nah, dalam bab ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kedua tahapan tersebut, sekaligus juga membahas tentang penyajian datanya. Nah, berikut merupakan peta jalan pengumpulan dan juga pengolahan data ya, teman-teman. Akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan, pengolahan data, dan juga penyajian data. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta pengambilan kesimpulan. Dari definisi ini, jelas bahwa pengumpulan dan pengolahan data merupakan tahapan pertama dan kedua dari kegiatan statistik. Dengan demikian, kedua kegiatan tersebut menjadi sangat penting. Nah, dalam bab ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kedua tahapan tersebut, sekaligus juga membahas tentang penyajian datanya. Lalu, apa bedanya populasi dengan sampel? Jadi, populasi adalah keseluruhan dari karakteristik, baik itu unit, individu, ataupun kasus, barang, atau peristiwa hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Contohnya adalah seluruh penduduk kota Pekalongan, kemudian seluruh mahasiswa UMPP. Jadi, bedanya dengan sampel, sampel itu adalah sebagian dari populasi itu. Misalnya, apabila populasinya adalah seluruh mahasiswa UMPP, sampelnya bisa jadi adalah misalnya mahasiswa FEB UMPP. Berdasarkan kesempatan terpilihnya setiap elemen pada populasi, jenis pengambilan sampel dapat diberikan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling, jadi seleksi sampel di mana anggota populasi diambil dengan prosedur bahwa setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Misalnya nih, jika Anda memiliki populasi sebanyak 100 orang, maka setiap orang akan memiliki peluang 1 dari 100 yang dipilih. Non-probability sampling adalah metode seleksi sampel di mana anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel. Non-probability sampling hanya layak digunakan manakala prosedur probability sampling tidak layak dilakukan. Ada 4 jenis probability sampling. Yang pertama simple random sampling, kemudian stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling.
Nah, masing-masing akan kita bahas pada slide berikutnya. Simple random sampling, jadi semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Cara menyeleksi dengan menggunakan tabel random number. Misalnya apa? Di sini jumlah mahasiswa di kelas akuntansi yang diberikan bantuan. Nah, simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian ataupun tabel bilangan random atau dengan acak sistematik. Teknik ini dapat digunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misalnya, populasi dari 100 orang mahasiswa akuntansi. Untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut, maka digunakan teknik undian ataupun tabel bilangan random. Ini langkah-langkah menentukan sampel dengan teknik random. Yang pertama adalah tentukan populasi Anda, misalnya tadi mahasiswa akuntansi sebanyak 100 orang, kemudian daftar semua anggota populasi. Nah, dari 100 orang tersebut kita daftar, kita catat semuanya, nama-namanya, kemudian tentukan jumlah sampel berapa persen dari populasi yang Anda inginkan berdasarkan pertimbangan metodologis. Misalnya dari 100 kita ambil 30. Nah, setelah itu pilih jumlah sampel yang sudah Anda tentukan dengan menggunakan tabel random ataupun teknik lottery nomor ya, jadi diundi gitu. Dari 100 itu mana yang akan dipilih. Random sampling tepat digunakan apabila karakteristik populasi dikategorikan homogen atau sama berdasarkan masalah yang akan diteliti. Contohnya, apabila Anda ingin meneliti kemampuan siswa, maka seluruh siswa pada satuan pendidikan tertentu, misalnya SMA, tidak bisa dikatakan sebagai homogen atau sama karena terdapat pembagian kelas. Biasanya ada kelas A, B, C, dan sebagainya. Akan tetapi, jika Anda ingin meneliti sikap siswa terhadap tren rambut, maka seluruh siswa SMA bisa dikategorikan homogen atau sama, karena mereka secara sosial sama, yaitu masih di usia remaja. Lalu bagaimana apabila populasi Anda ternyata tidak homogen atau heterogen? Maka Anda lebih tepat menggunakan teknik stratified random sampling. Stratified random sampling yaitu ketika populasi terdapat strata dari anggotanya, maka pada setiap strata harus terwakili dalam sampel. Nah, cara menyeleksinya adalah membuat presentasi dari strata yang ada di populasi, kemudian ditarik kesimpulan dengan komposisi menurut presentasi populasi. Nah, ini contoh dari stratified random sampling. Misalnya ada 1000 populasi siswa SMA ya, yang terdiri dari 250 kelas orang kelas 1, 25% dari seluruh populasi. Kemudian ada 500 orang kelas 2, 50% dari seluruh populasi ya, dan kemudian ada 250 orang kelas 3 atau 25% dari populasi. Nah, kemudian tentukan sampel untuk 100 siswa yang akan diteliti. Maka dari 100 siswa tersebut harus mewakili presentasi kelas, yaitu tadi dari kelas 1 sebanyak 25 orang, kemudian kelas 2 sebanyak 50 orang, dan kelas 3 sebanyak 25 orang. Selanjutnya mengenai systematic sampling. Jadi, prosedur menggunakan rumus kelipatan, artinya menghitung pilihan sampel dengan kelipatan. Contohnya, misal ada 500 populasi dan hanya ingin diambil sebanyak 50 sampel, maka pengambilannya adalah dengan kelipatan 10. Maka pemilihan ditunjuk pada setiap kelipatan 10, misalnya 10, 20, 30, 40, 50, dan sebagainya.
Cluster sampling adalah unit yang dipilih sebagai sampel bukan individu, tetapi lebih kepada kelompok yang sudah tertata. Nah, cluster sampel ini harus dipilih random dari populasi cluster juga. Jadi, cluster yang terpilih sebagai sampel, seluruh elemennya harus diteliti satu persatu. Berbeda ya dengan stratified random sampling, di mana setiap stratum diambil sampelnya untuk membuat perkiraan guna mewakili parameter dari stratum yang bersangkutan. Nah, contohnya adalah misalnya suatu penelitian ingin mengetahui rata-rata kebutuhan modal pemilik toko di Pekalongan. Nah, misalnya pusat perbelanjaan mall seperti Transmart, kemudian Matahari, dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap sebagai cluster. Nah, apabila Transmart dipilih sebagai sampel, maka semua toko diteliti, pemiliknya ditanya jumlah modal yang dibutuhkan. Non-probability sampling adalah metode seleksi sampel di mana anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel. Nah, berikut merupakan peta jalan pengumpulan dan juga pengolahan data ya, teman-teman. Akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Teknik selanjutnya yaitu adalah purpose sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang tidak murni berdasarkan kriteria subjektif si peneliti, namun didasarkan pada tujuan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contohnya apabila kita ingin melakukan penelitian yang berjudul tentang pengaruh pendapatan terhadap gaya hidup mahasiswa FEB UMPP. Nah, tentu yang menjadi sampel penelitian adalah menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu seperti mungkin mahasiswa FEB yang sudah bekerja ya, karena mereka sudah memiliki pendapatan dibandingkan dengan yang kelas pagi. Kemudian ada kuota sampling atau menyeleksi kasus berciri khusus dari bermacam-macam strata dalam populasi. Caranya adalah tentukan segmen dalam populasi yang akan diteliti, kemudian tentukan jumlah setiap segmen dalam populasi, tentukan jumlah kuota yang akan diberikan setiap segmen, lalu seleksi kasus tipikal untuk setiap segmen dalam populasi untuk mengisi kuota sampel. Misalnya akan diteliti kebiasaan menonton televisi penduduk suatu daerah yang berjumlah 70.000 orang. Nah, kuota sampling akan dilaksanakan dengan kriteria jenis kelamin yang terdiri dari pria dan wanita, kemudian usia kurang dari 17 tahun, kemudian 18 tahun sampai 42 tahun, dan kriteria selanjutnya adalah 45 sampai 60 tahun. Dan yang keempat, di atas 60 tahun. Nah, maka dalam kuota sampling ini harus dijelaskan ya dari masing-masing sampel. Misalnya jenis kelamin pria jumlahnya 50.000, kemudian jumlah wanita 50.000. Kemudian dijelaskan juga berapa yang usianya kurang dari 17 tahun, berapa usianya yang lebih dari 18 tahun, dan sebagainya. Selanjutnya adalah metode snowball sampling. Jadi teknik snowball sampling atau bola salju adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan secara berantai, mulai dari responden yang sedikit, kemudian responden itu dimintai pendapatnya tentang siapa saja responden lain yang dianggap otoritatif untuk dimintai informasinya, sehingga jumlah responden semakin banyak jumlahnya dan diharapkan informasinya pun semakin banyak. Nah, contohnya dari snowball sampling adalah apabila ingin meneliti para narkoba. Jika sudah ditemukan satu orang pengguna, maka dari orang tersebut digali informasinya nih, siapa saja teman-temannya yang sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Dari informasi tersebut dicari lagi informasi siapa teman-teman yang lainnya, sehingga akan ketahuan ya siapa saja yang menggunakan
narkoba dari narasumber satu ke narasumber yang lain. Ini langkah-langkah menentukan sampel dengan teknik random. Yang pertama adalah tentukan populasi Anda, misalnya tadi mahasiswa akuntansi sebanyak 100 orang, kemudian daftar semua anggota populasi. Nah, dari 100 orang tersebut kita daftar, kita catat semuanya, nama-namanya, kemudian tentukan jumlah sampel berapa persen dari populasi yang Anda inginkan berdasarkan pertimbangan metodologis. Misalnya dari 100 kita ambil 30. Nah, setelah itu pilih jumlah sampel yang sudah Anda tentukan dengan menggunakan tabel random ataupun teknik lottery nomor ya, jadi diundi gitu. Dari 100 itu mana yang akan dipilih. Metode pengolahan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui manual dan juga elektronik. Nah, untuk menentukan metode pengolahan data yang lebih baik, jawabannya adalah tergantung pada seberapa besar ukuran datanya. Jika hasil observasi yang dikumpulkan jumlahnya sedikit, maka dapat dilakukan pengolahan data secara manual. Akan tetapi, jika jumlah observasi sangat besar, maka pengolahan data secara elektronik ya, dengan komputer merupakan cara yang lebih efektif. Pengolahan data secara manual ini umumnya dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Pengolahan secara manual biasanya memerlukan waktu yang sangat lama ya, karena harus meneliti satu persatu dari setiap Nah, metode pengolahan ini dapat kita jumpai misalnya pada pemilihan umum yang telah dilaksanakan. Jadi, dalam rangka mengetahui jumlah pemilih menurut jenis partai di masing-masing tempat pemungutan suara ya atau TPS, maka setiap suara yang masuk harus dihitung. Nah, dalam hal ini, objek yang diteliti adalah masing-masing individu pemilih yang mencoblos tanda gambar tertentu. Untuk mendapatkan informasi berapa jumlah pemilih partai tertentu, maka panitia pemungutan suara biasanya menghitung atau menghitung pada masing-masing tanda gambar partai sesuai dengan tanda gambar yang dipilih di pemungutan suara. Nah, dari peristiwa pemilu tersebut, jadi Anda bisa membayangkan ya betapa lamanya pengolahan data dengan cara manual. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu seperti pemilu, pengolahan data secara manual memang harus dilakukan. Dalam penyajian data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah ya, tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengambil keputusan. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel atau grafik dengan keuntungan bahwa data tersebut akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti daripada disajikan dalam bentuk kata-kata. Berikut perbedaan prosedur penggunaan tabel dan grafik pada data kualitatif dan kuantitatif. Bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Metode pengolahan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tabel merupakan kumpulan-kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Contohnya adalah jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja. Kemudian, grafik sendiri merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik adalah data cross-section dan juga data berkala.
Dalam penyajian data, data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah ya, tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca. Sedangkan data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dalam bentuk tabel ada 3 macam ya, yaitu tabel satu arah atau one way table, kemudian tabel 2 arah, two way table, dan juga tabel 3 arah. Masing-masing contohnya ada di slide berikutnya. One way table adalah tabel yang memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja, misalnya data personalia, jumlah menurut pendidikan, masa kerja, umur, golongan, dan sebagainya. Jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik adalah data cross-sectional. Two-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Misalnya adalah data personalia menurut masa kerja dan pendidikan, masa kerja dan golongan, agama dan pendidikan, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan peta jalan pengumpulan dan juga pengolahan data ya teman-teman. Akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Three-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik, misalnya data personalia menurut masa kerja, pendidikan dan golongan, masa kerja, umur, serta golongan, dan lain-lain. Contoh dari three-way table, di sini teman-teman ada jumlah karyawan departemen X menurut masa kerja, menurut pendidikan, dan juga golongan. Untuk bentuk grafik ada grafik garis atau line chart, kemudian bentuk batangan atau bar chart atau histogram, kemudian ada grafik lingkaran atau pie chart, kemudian ada grafik gambar atau piktogram, dan juga ada grafik berupa peta atau kartogram. Single line chart merupakan grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan tren dari suatu karakteristik. Contohnya adalah penjualan perusahaan harapan kita dari tahun 2001 sampai 2007 dalam jutaan rupiah. Nah, ini ya single line chart, chartnya naik ke atas. Kemudian multiple line chart atau grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Single bar chart adalah grafik yang terdiri dari satu batang balok untuk menggambarkan perkembangan suatu hal ataupun kejadian. Contohnya, presentasi kelahiran balita menurut tenaga penolong kelahiran di Indonesia. Multiple bar chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa batang atau balok untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian secara bersamaan. Single pie chart adalah pie chart yang terdiri dari satu buah lingkaran. Nah, ini contohnya adalah data jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Nah, ini yang menggunakan sepeda motor ada sebanyak 71%, kemudian menggunakan bis ada 3%, kemudian mobil penumpang ada 14%, dan lain sebagainya. Single line chart merupakan grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan tren dari suatu karakteristik. Contohnya adalah penjualan perusahaan harapan kita dari tahun 2001 sampai 2007 dalam jutaan rupiah. Nah, ini ya single line chart, chartnya ini merupakan contoh dari kartogram chart dari penyebaran APB di seluruh dunia. Metode pengolahan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui manual dan juga elektronik. Cukup sekian penyampaian materi terkait dengan pengumpulan, pengolahan data, dan juga penyajian data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.